Di sebuah kampung di tepian sungai bernama Cempakasari dan rajanya bernama Indrasari. Di sana tinggallah seorang lelaki tua bernama Pak Hadok. Ia terkenal bukan karena kepandaiannya, tapi karena kemalangannya yang datang bertubi-tubi. Orang-orang di kampung sering membaca seloka tentang dirinya. Aduhai, malang Pak Hadok, ayamnya menang, kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang kelaparan. Mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada istri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa berlayar kematian angin, sauh dilabuh, bayuh berpuput. Ada rumah bertandang duduk. Dan semua itu bukan sekedar gurauan. Itulah kehidupan Pak Hadok. Suatu hari, Pak Hadok ingin pergi ke arena sabung ayam. Ia meminta istrinya untuk membuatkannya baju dari kertas. Namun, karena Pak Hadok sedang terburu-buru, istrinya hanya menempelkan kertas-kertas tersebut hingga berbentuk pakaian ala kadarnya. Ayam Pak Hadok yang terkenal bertuah membuat raja yang licik tertarik dengan ayam itu. Raja berpura-pura mengatakan bahwa ayamnya jauh lebih baik, sedangkan ayam Pak Hadok tidak terlalu hebat. Hai Pak Hadok, mari kita bertukar ayam. Ambil ayam ini. Elok, coba lihat romannya jalak putih mata. Dan ayam Pak Hadok, biring sikunani saja, tiada berapa tuahnya. Sebagai rakyat yang selalu patuh pada perintah rajanya, Pak Hadok pun menukar ayamnya dengan ayam milik raja. Ketika pertandingan berlangsung, ayam raja yang kini dianggap milik Pak Hadok berhasil menang. Pak Hadok pun bertepuk tangan, bersorak dan melompat-lompat kegirangan sampai baju dan celana kertasnya sobek menjadi carik-carik. Orang-orang menonton tertawa melihat Pak Hadok berdiri telanjang di tengah orang banyak. Ia melihat tubuhnya sendiri. Barulah ia sadar bahwa ia sedang telanjang. Dan pemenang sabung ayam itu sebenarnya adalah ayam milik raja, bukan ayamnya. Ia lupa bahwa ia sudah menukar ayamnya sebelum pertandingan. Setelah pengumuman dibuat, barulah Pak Hadok sadar bahwa dia telah dipermainkan oleh raja. Raja tertawa keras sambil berteriak, Inilah Pak Hadok, ayamnya menang, kampung tergadai. Pak Hadok merasa sangat malu. Ia bergegas pulang ke rumahnya, lalu menceritakan peristiwa yang ia alami kepada istrinya. Istri Pak Hadok meminta agar Pak Hadok bersabar, tenang, dan meminta perlindungan dari Allah. Kemalangan Pak Hadok tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, Pak Hadok menerima 2 undangan kenduri pada hari yang sama. Satu di waktu zuhur dengan hidangan seekor kerbau, dan satu lagi di waktu tengah hari dengan hidangan 2 ekor lembu. Untuk menghadiri undangan-undangan tersebut, Pak Hadok bangun lebih awal. Ia disuguhkan sarapan oleh istrinya dengan menu sarapan yang biasa ia makan, yaitu nasi rendam. Namun, makanan itu tidak ia makan, melainkan ia menyuruh istrinya menumpahkannya ke tanah agar dimakan oleh ayam, karena ia ingin makan daging di kenduri itu. Karena sangat rakus dan ingin cepat sampai, ia berjalan menumpuh air surut menuju kenduri pertama. Naasnya, ketika ia tiba, matahari sudah tepat di atas kepala dan acara sudah selesai. Makanan di acara itu sudah habis tak tersisa, dan para tamu undangan pun sudah pulang. Selanjutnya, tanpa bersinggah terlebih dahulu, ia bergegas menumpuh air pasang menuju kenduri kedua. Lagi-lagi ketika ia tiba, hari sudah hampir sore. Acara tersebut sudah selesai dan para tamu juga sudah pulang. Pak Hadok yang melihat hal itu memilih untuk langsung pulang ke rumahnya. Pak Hadok pulang ketika senja tiba dan perutnya masih kosong. Istrinya menyambut Pak Hadok dengan sindiran. Dengan amarah yang memuncak akibat kesialan yang Pak Hadok alami hari itu, ia memukul kepala istrinya dengan kayu bakar. Atas takdir Allah, istri Pak Hadok jatuh dan mati hanya dengan 1 pukulan.
Pak Kadok segera sadar dan menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Hidupnya semakin suram. Ia tak mau lagi tinggal di rumahnya. Ia memutuskan untuk pindah ke muara sungai dan menumpang di rumah seorang kerabatnya. Ketika ia sudah mengembangkan layar untuk berlayar, angin malah berhenti. Karena Pak Kadok sudah merasa lelah, ia lalu menurunkan jangkar untuk beristirahat, membiarkan perahunya terombang-ambing sambil menunggu angin. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan sangat bagus untuk berlayar. Tetapi, Pak Kadok sudah terlalu lelah untuk menaikkan layar. Ia memilih untuk tidur nyenyak di atas perahunya. Keesokan harinya, barulah ia mencabut sauh dan mengayuh perahu menuju rumah kerabatnya. Ia sampai pada rumah kerabatnya ketika hari sudah sore. Sejak hari itu, Pak Kadok tinggal di muara sungai selamanya. Semua kemalangannya menjadi cerita turun-temurun hingga muncul bidalan terkenal. Ayamnya menang, kampung tergadai. Begitulah kisah Pak Kadok, seorang lelaki yang malang, ceroboh, dan mudah diperdaya. Dari hidupnya, kita belajar satu hal. Jangan sampai menang di permukaan, tetapi rugi segalanya.